kelompok 2 Geografi akan mempersembahkan video mengenai rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, saya Salsabila Azhara, Saya Rahmalati Basira, Saya Nurani, saya Nisa Noviani, saya Anissa Nurul Putri, saya Nika Nuraini. Saya Dwi Masin. selamat menonton. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, mutu pendidikan di Indonesia memang masih jauh tertinggal. Pendidikan di Indonesia bahkan terkesan buruk. Mutu pendidikan di pelosok desa tidak sebanding dengan mutu pendidikan di kota. Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia pada hakikatnya adalah akumulasi dari penyebab rendahnya mutu pendidikan di sekolah. Banyak hal yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan. Di antaranya adalah rendahnya kualitas sarana fisik. Kualitas sarana fisik pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Masih banyak terdapat sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang memiliki gedung rusak, buku perpustakaan yang tidak lengkap, laboratorium yang tidak memadai, bahkan ada yang tidak memiliki gedung laboratorium sama sekali. Rendahnya kualitas fisik pendidikan tentu berpengaruh pada proses pembelajaran. Dalam hal ini, pemerintah terlihat kurang peduli. Penanganan pendidikan di Indonesia masih menjadi nomor kesekian. Kemudian, rendahnya kualitas guru. Salah satu masalah dalam dunia pendidikan adalah rendahnya kualitas guru. Banyak guru yang belum profesional dalam menjalankan tugasnya. Bahkan ada sebagian guru yang tidak layak untuk mengajar. Meskipun guru bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan, namun guru memiliki andil yang sangat besar pada kualitas pendidikan. Beberapa penyebab rendahnya kualitas guru diantaranya adalah ketidaksesuaian ilmu dengan bidang yang diajar, rendahnya kualifikasi yang dimiliki guru, program peningkatan keprofesian berkelanjutan guru masih rendah, dan rekrutmen guru yang tidak efektif. 3. Rendahnya kesejahteraan guru. Kesejahteraan guru memiliki pengaruh yang besar terhadap rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Rendahnya gaji yang diterima oleh seorang guru membuat guru harus mencari cara agar kebutuhannya tercukupi. Misalnya, menjadi guru les, mengajar di tempat lain, atau memiliki aktivitas lain yang tidak ada hubungannya dengan tugas mengajar. Hal ini tentu membuat guru menjadi tidak fokus dalam mengajar. Parahnya, mereka hanya mengajar asal-asalan. 4. Kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat sekolah dasar. Data Balitbang Departemen Pendidikan Nasional dan Direktur Jenderal Lembaga Departemen Agama tahun 2000 menunjukkan angka partisipasi murni APM untuk anak usia SD pada tahun 1999 mencapai 28,3 juta siswa mencapai APM ini termasuk kategori tinggi. SLTP masih rendah yaitu 54,8 9,4 juta siswa. Sementara itu layanan pendidikan usia dini masih sangat terbatas. Kegagalan pembinaan dalam usia dini nantinya tentu akan menghambat pengembangan sumber daya manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dan strategi pemerataan pendidikan yang tepat untuk mengatasi masalah ketidakmerataan tersebut. Faktor yang selanjutnya adalah rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Rendahnya relevansi pendidikan dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang menganggur. Data Bappenas 1996 yang dikumpulkan sejak tahun 1990 menunjukkan angka pengangguran terbuka yang dihadapi oleh lulusan SMU sebesar 25,47%, diploma sebesar 27,5%, dan PT sebesar 36,6%. Menurut data Balitbang Depdiknas 1999, setiap tahunnya sekitar 3 juta anak putus sekolah dan tidak memiliki keterampilan hidup hingga menimbulkan masalah ketenaga kerjaan tersendiri. Adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja. Selanjutnya, mahalnya biaya pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan kecuali tidak bersekolah. Orang miskin tidak boleh sekolah. Untuk masuk TK dan SD membutuhkan biaya 500 sampai 1 juta, bahkan ada yang memungut di atas 1
1 juta. Masuk SMA mencapai 1 juta sampai 5 juta. Dampak dari tingkat pendidikan rendah yaitu 1. Banyaknya pengangguran. Pekerja berpendidikan rendah tidak memiliki keterampilan maupun pendidikan yang mencukupi. Akibatnya, mereka akan sulit mencari pekerjaan. Sebagian besar lowongan pegawai negeri sipil dan pegawai perusahaan masyarakat lulus sarjana S1 atau diploma D3. Akibatnya, banyak pekerjaan yang hanya tamat sekolah dan tidak dapat bekerja dan menganggur. 2. Pendapatan pekerja yang rendah. Pekerja berpendidikan rendah yang bisa mendapatkan pekerjaan umumnya bekerja di pekerjaan kasar dan sektor informal yang memiliki gaji rendah. Akibatnya, pekerja ini akan terancam kemiskinan dan sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, mudah dipengaruhi isu dan berita bohong. Penduduk dengan pendidikan rendah biasanya tidak memiliki pengetahuan luas atau kemampuan berpikir kritis, maka mereka akan mudah terpengaruh isu dan berita bohong atau hoax yang dapat mudah terpengaruh ajakan yang memanfaatkan sentimen suku, agama, dan ras. Dan yang keempat adalah adanya kebiasaan buruk di masyarakat. Penduduk berpendidikan rendah akan banyak memiliki resiko melakukan kegiatan yang buruk dan merugikan. Hal ini terjadi karena mereka tidak tahu dan acuh tak acuh terhadap resiko perbuatannya. Misal adalah membuang sampah sembarangan, buang air sembarangan, merusak fasilitas umum, dan berkendara dengan tidak tertib. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama, peningkatan kualitas guru. Guru yang memiliki posisi yang sangat penting dan strategi dalam pengembangan potensi yang dimiliki peserta didik untuk meningkatkan profesionalisme pendidik dalam pembelajaran perlu ditingkatkan melalui cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, ada mengikuti penataran dengan tujuan mempertinggi mutu petugas sebagai profesinya masing-masing, meningkatkan efisiensi kerja menuju arah tercapainya hasil yang optimal, perkembangan kegairahan kerja, dan peningkatan kesejahteraan. Cara yang kedua, mengikuti kursus-kursus pendidikan. Cara yang ketiga, memperbanyak membaca. Dan cara yang terakhir adalah kunjungan ke sekolah lain atau studi kooperatif. Materi selanjutnya ada peningkatan dalam pemakaian metode penyampaian. Metode pendidikan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Selalu berorientasi pada tujuan, tidak hanya terikat pada suatu alternatif saja, menggunakan berbagai metode sebagai suatu kombinasi, misalnya metode ceramah dengan tanya jawab. Jadi, usaha tersebut merupakan upaya meningkatkan kualitas pendidikan pada peserta didik di era semakin modern ini. Peningkatan materi. Dalam rangka peningkatan pendidikan, maka peningkatan materi perlu sesekali mendapat perhatian, karena dengan lengkapnya materi yang diberikan tentu akan menambah lebih luas akan pengetahuan. Hal ini akan memungkinkan peserta didik dalam menjalankan dan mengamalkan pengetahuan telah diperoleh dengan baik dan benar. Materi yang disampaikan pendidik harus mampu menjabarkan sesuai dengan tercantum dalam kurikulum. Pendidik harus menguasai materi dengan ditambah bahan atau sumber lainnya yang berkaitan dan lebih aktual dan hangat sehingga peserta didik tertarik dan termotivasi mempelajari pelajaran. Yang selanjutnya ada peningkatan sarana. Sarana adalah alat atau metode dan teknik yang dipergunakan dalam rangka meningkatkan efektivitas komunikasi dan interaksi edukatif antara pendidik dan peserta didik dalam proses pendidikan di sekolah. Yang perlu diperhatikan dalam peningkatan sarana adalah yang pertama, mengerti secara mendalam fungsi atau kegunaan media pendidikan. Yang kedua, mengerti penggunaan media pendidikan secara tepat dalam interaksi belajar mengajar. Yang ketiga, pembuatan media harus sederhana dan mudah. Yang keempat, memilih media yang tepat sesuai dengan tujuan dan isi materi yang diajarkan. Oke guys, itu dia tadi persembahan video dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.